Pembayaran THR di tahun ini dapat berjalan dengan baik. Pihak buruh pun meminta dilibatkan agar terjadi transparansi kondisi peruangan. Namun apakah dengan dibentuknya Satgas THR membuat pembayaran THR menjadi lebih efektif? Tak lama setelah Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan aturan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2021, pemerintah memanggil salah satu presiden buruh, Andi Gani, ke Istana Kepresidenan Jakarta. Usai bertemu sejumlah menteri, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia ini berharap pemerintah bisa melibatkan buruh dalam satuan tugas THR sehingga pembayaran THR bisa diawasi. Sampai hari ini belum ada sanksi apapun, karena itu kita minta tahun ini, di tahun 2021, Satgas THR diisi oleh 3 pihak. Pemerintah, buruh, dan pengusaha, agar bisa berimbang, agar bisa netral, dan bisa memberikan masukan-masukan yang benar-benar seimbang. Dari pengusaha memberikan argumentasi, dari Konfederasi Buruh juga memberikan argumentasi yang tepat. Dan kita bisa melihat sama-sama perusahaan ini mampu atau tidak memberikan THR. Dalam surat edaran Kemenaker, pemerintah daerah baik gubernur, bupati, wali kota diminta mengantisipasi keluhan buruh dalam pembayaran THR 2021, baik dalam menegakkan hukum, membentuk pos komando pelaksanaan THR, hingga melaporkan data pelaksanaan. Menaker pun menegaskan akan membuka Satgas THR pusat dengan harapan bisa membuka itikat baik dan kekeluargaan secara dialog antara buruh dan perusahaan. Saat ini Kementerian telah membentuk Satuan Tugas Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pelaksanaan Pembayaran THR tahun 2021 di pusat yang perlu diikuti daerah agar pelaksanaan SETHR dapat berjalan dengan baik dan efektif serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak yaitu pekerja atau buruh dan pengusaha. Adapun sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR tahun ini, bagi yang terlambat akan didenda 5% dari total THR yang harus dibayar. Jika tidak membayar akan disanksi administratif. Mulai dari teguran tertulis hingga pembatasan, penghentian, bahkan pemberhentian kegiatan usaha. Salah satu pertimbangan pembayaran THR adalah melihat laporan keuangan dalam 2 tahun terakhir. Jika berkaca dari 2020 lalu, tidak semua perusahaan mampu membayar THR karena terpuruk pandemi COVID-19. Ketua Kadin DKI Jakarta mengungkapkan aturan wajib bayar THR apalagi tidak dapat dicicil ini harus memperhatikan sisi pengusaha, terutama keuangan yang terganggu karena dampak pandemi. Perhitungan THR sendiri kalau melihat dari peraturan perusahaan itu biasanya apabila karyawan tidak bekerja dalam selama 1 tahun itu kan belum mendapatkan haknya. Nah ini yang dikhawatirkan oleh teman-teman pengusaha itu mereka tidak bisa membayar karena cash flow-nya yang terganggu. Nah, harapannya adalah mereka bisa membayarkan proporsional dengan kondisi mereka. Itu Mbak. Dalam pernyataan pers Menaker pada 12 April lalu, tercatat 410 aduan terkait THR Idul Fitri 2020. 307 laporan telah selesai, sementara 103 perusahaan masih menunggak THR 2020. Apakah pembentukan Satgas THR bisa memuaskan pihak buruh dan tidak menekan perusahaan dari sisi keuangan? Apakah THR bisa dibayar tepat waktu 7 hari sebelum Lebaran dengan adanya Satgas THR? Mengingat salah satu pertimbangan yang dilihat adalah laporan keuangan dalam 2 tahun terakhir secara transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai bikin TikTok di tepi sungai, seorang remaja putri di Pemalang, Jawa Tengah tewas tenggelam. Simak informasi selengkapnya usai